Anda sponsor ya, affiliate dari Shopee, tapi kewalan juga kita dalam mengisi setiap formulir atau pengisian data yang harus diminta dari kita. Bahkan untuk mengirim nomor rekening juga tadi sudah kita rubah domisili tempat tinggal di pembayaran. Sedikit teman-teman mengenai masalah yang sederhana dulu kita harus bahas malam ini ya, terutama masakan tradisional yang sudah dipengaruhi oleh zaman atau istilahnya globalisasi membawa pengaruh yang luar biasa ya pada bidang politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan suatu negara. Salah satu masalah yang cukup terkenal dampaknya adalah sosial budaya, yaitu terkait dengan konsumsi makanan tradisional. Sehari-hari kalau kita ingat dulu kita makan di warung, terutama waktu sekolah, kita masih sering temukan masakan tradisional atau jajanan kuliner berupa tradisional ya teman-teman, tapi karena perkembangan zaman, perubahan zaman sudah menjurus ke masakan-masakan atau ciri khas masakan Eropa. Hal kecil yang bisa kita dapati, kita terkadang bangga juga apabila pergi makan di KFC ya, KFC atau KFC istilahnya menuliskannya, California Fried Chicken. Tapi pada umumnya teman-teman seperti saya sendiri lebih sukanya saya masakan tradisional apabila kita makan di warung, karena bisa kita bayangkan juga kita makan di masakan tradisional atau masakan tradisional, langsung kita bisa merasakan perubahannya dalam tubuh kita, terutama apabila kita tinggal di pedesaan seperti sekarang ini. Kita bisa langsung tanam, bisa langsung petik ya teman-teman, terutama apabila kita punya ladang atau punya kebun. Walaupun tidak punya kebun, sekiranya ada waktu bisa langsung menanam sendiri di belakang rumah atau di samping rumah ya teman-teman. Itulah yang harus kita manfaatkan daripada harus membeli setiap sayur padahal kita sebagai petani. Terima kasih teman-teman, malam ini karena cuacanya sangat dingin, kita juga tidak bisa keluar untuk melakukan aktivitas satu hari ini ya teman-teman, karena hujan yang terus menerus. Oke, sedikit saya akan bercerita mengenai perubahan makanan ya, yang tadinya kita sudah makan masakan tradisional. Enak juga kalau malam hari ini setidaknya bisa memberi pencerahan atau cerita kombur-kombur ini membuat siaran langsung dengan menceritakan makanan tradisional, di mana makanan tradisional merupakan makanan yang telah turun-temurun untuk dihidangkan atau dikonsumsi. Seperti halnya kita pergi ke Sumatera Utara khususnya, banyak sepanjang jalan kita temui masakan tradisional, baik itu ke masakan tradisional Batak, Jawa, Melayu maupun Padang. Terkadang oke teman-teman, karena sedikit ada musik di sini mungkin kedengaran ya. Ada musik karena tetangga kita pakai musik untuk karaokean ya. Kita kewalahan juga teman-teman.
Sebenarnya teman-teman, sejak dulu makanan tradisional sudah disajikan dalam acara-acara tertentu ya, seperti acara pernikahan, acara syukuran, acara peringatan kematian dan sebagainya. Apalagi khususnya orang kita suku Batak Toba atau suku Batak pada umumnya, kalaupun mulai harus acara pernikahan, bahkan sesudah meninggal waktu penguburan, acara adat, harus disajikan masakan tradisional. Bisa kita lihat secara gamblang ya, kalau ada orang Batak dalam acara-acara pesta. Lain halnya kalau suku lainnya, khususnya Jawa ataupun Padang, beda lagi ya masakan tradisionalnya. Tapi makanan tradisional juga menyimpan makna filosofinya yang mendalam sebenarnya kalau kita sampai ke sana untuk memikirkannya ya. Semua masakan atau makanan tradisional menyimpan makna filosofis yang sangat mendalam, artinya memiliki arti ya, arti yang sangat mendalam kalau kita harus mendalami untuk meneliti, baik dari dari bahan pembuatannya maupun teknik pembuatannya, sehingga menambah kekagumannya ketika menikmati makanan tersebut sambil menyelami makna yang terkandung dalam makanan tersebut. Tetapi saya kurang paham juga ya teman-teman, apa saja dari berbagai suku apa yang disebut dengan masakan tradisional, seperti yang kita sering makan di rumah makan Padang khususnya, kita anggap itu makanan nasional ya, karena kita nggak bisa membedakan apa yang menjadi ciri khas apabila kita makan di salah satu rumah makan tersebut. Yang kita rasakan paling keunikan bumbunya. Salah satu bumbu khas dari masakan Batak yang saya tahu sendiri ada istilahnya itir-itir atau andaliman. Beda halnya dari suku-suku lain ya teman, makanya saya sedikit-sedikit ingin juga merasakan bahkan mempelajari cara memasak tradisional. Tapi sedikit teman-teman, kadang-kadang kewalahan juga orangnya dalam membuat konten. Seperti pengalaman saya, sering juga bertanya kepada saya cara membuat konten. Sebelumnya sudah saya ceritakan, kalaupun membuat konten itu sebenarnya nggak sulit ya, selain kita bisa bercerita seperti ini secara langsung, atau sambil kita memasak, atau sambil menghidangkan makanan, atau apapun kegiatan kita yang sehari-hari boleh kita jadikan sebagai konten, khususnya video reel maupun siaran langsung ya teman-teman. Itulah yang cepat membuat kita mendapat monetisasi. Seperti halnya tadi saya ada diberikan berbagai bintang ya, karena sering membuat siaran langsung. Kemarin waktu ada acara-acara kegiatan pesta, tapi khususnya coba kita buat videonya yang khusus apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari saja ya, khususnya fokus kalau kita sebagai petani, fokus untuk menceritakan hasil pertanian kita atau bercocok tanam. Kalau kita bekerja sebagai guru, bisa juga fokus dalam hal mengajar ya, seperti saya sendiri di live streaming YouTube saya, TV Johnson, Yet Bang
JHON 844. Saya lebih fokus sekarang membuat pertanyaan-pertanyaan yang sering menjadi persoalan hukum, karena juga setelah saya upload melalui live streaming menjadi banyak komentar, banyak masukan, bahkan banyak suruh membuatkan video yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum. Terima